Perubahan gaya hidup sehat di masyarakat sangat berpotensi menciptakan masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif. Tren gaya hidup sehat tampaknya kian diminati. Sebagai parameter dapat kita lihat mulai banyaknya penjualan makanan sehat, event olahraga masyarakat seperti Car Free Day di berbagai wilayah, dan juga komunitas olahraga. Komunitas olahraga pun dapat kita temui di berbagai tempat. Kesamaan visi dan misi dalam membentuk hidup yang sehat menuntun mereka untuk membentuk suatu komunitas. Tidak hanya berfungsi sebagai perekat sosial, tapi juga menjadi pemicu semangat kita dalam berolahraga. Eits, siapa sangka melalui komunitas olahraga pun ternyata bisa dijadikan bisnis berbasis community base. Seperti apa itu? Penasaran kan? Yuk kita kupas tuntas di Local Talks bersama Stefan Tambunan. Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Stefan Tambunan di acara Local Talk. Apa kabar? Mudah-mudahan di rumah baik-baik aja dan sehat-sehat aja ya. Dan saya barusan habis mempraktekkan latihan Tiara X, masih ngos-ngosan nih di Sana Studio. Dan kita akan bincang-bincang sebentar lagi dengan co-founder dari Sana Studio dan Sana Kopi, Abi Mantra Pradana. Nah, dia udah ada di sebelah saya nih sekarang. Yes. Gimana nih, apa kabar Bi? Baik. Dan kita sekarang pemirsa bakalan nanya nih dan ngobrol-ngobrol sama beliau. Kira-kira gimana sih ups and downs-nya dan gimana sih tantangannya dan juga keberhasilan dari bisnis di industri kesehatan ini ya Bi ya. Dan mungkin pertama kali boleh tahu nggak nih Sana Studio ini didirikan awalnya tahun berapa sih? Sana itu mulai tahun 2012. 2012 ya, oke. Jadi misi kita sebetulnya adalah semua orang di Indonesia ini harus punya kebiasaan dan rutinitas untuk gaya hidup sehat. Oke. Jadi Sana memang hadir untuk menjadi rumah buat orang-orang tuh paling nggak bisa memulai dan kemudian merutinkan gaya hidup sehat yang mereka miliki. Dan goalsnya adalah ya kalau semua orang sehat, Indonesia juga bisa lebih maju lagi. Gimana sih pertama kali Abi itu melihat opportunity di market gitu, dan Mas Abi sendiri punya partner nggak? Oke, zaman 2012 itu memang sebetulnya titik awal untuk Indonesia atau Jakarta pada khususnya itu punya rutinitas gaya hidup sehat. Jadi adanya Car Free Day. Car Free Day Car Free Day. Betul. Tadinya orang tuh kalau hari Sabtu Minggu malas-malasan di rumah. Nah, sekarang mereka pas Car Free Day puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang tuh keluar rumah buat olahraga. Ada ipar saya Laila Munaf, itu dia adalah instruktur Zumba pertama di Indonesia. Jadi sebelum 2012 dia door to door untuk mengajarkan Zumba. Jadi waktu itu punya ide bahwa ya kita harus punya rumah nih untuk supaya bisa lebih luas lagi orang yang bisa olahraga Zumba, karena pada saat itu memang hidup sehat tuh belum menjadi budaya. Belum jadi budaya. Jadi tapi orang-orang yang ikut kelas Zumbanya lain itu jadi lebih bahagia karena mereka di rumah bisa lebih bahagia untuk keluarganya, yang wanita karir juga bisa jadi lebih produktif hanya dengan berolahraga. Jadi ini menarik nih. Berarti Abi berbisnis berpartner dengan anggota keluarga. Betul, ya. Yang terlarang dalam bisnis sebenarnya. Exactly. Nah, gimana nih pemirsa mungkin pengen tahu nih, gimana sih, karena katanya gini, rule thumb of entrepreneur pertama adalah don't ever do business with your family. Benar, jadi karena masalahnya kalau misalnya nanti cekcok, yang ada mungkin rumah tangga jadi kacau juga gitu. Nah, tapi ini ada satu contoh nih pemirsa yang bisa berhasil. Kira-kira gimana tuh, Bi? Jadi Sana memang cukup aneh ya, orang-orang juga heran. Kita pun cukup bersyukur dan agak heran kita bisa berjalan. Ini tahun yang ke-8 by the way. Tahun ke-8 ya, jadi 2012. Tahun ke-9, sudah 8 tahun. Jadi cukup senang juga bisa bertahan sampai sekarang, dan kita berkembang menjadi 4 lini bisnis. Jadi pertama Sana Studio, kedua kita punya 2 cabang. Cabang yang terakhir itu kita namanya Sana Kid and Kin. Jadi kita punya fokus terhadap olahraga untuk anak kecil, ibu hamil, sebelum dan sesudah melahirkan. Kita juga punya Kopi Sana di setiap cabang kita, jadi F&B. Mulai ini ya, loh kok jadi F&B. Dan yang terakhir kita baru belajar, kita buka masuk ke retail, jadi namanya Rame by Sana gitu. Dan kemudian kalau resep kunci bagaimana bisa berjalan sampai sekarang, kompak gitu loh, bisa akur. Kerendahan hati sih sebenarnya. Jadi bagaimana ego ternyata punya peran penting dalam partnership, karena nggak semua bisnis itu bisa punya partnership yang langgeng atau bisa sukses tuh. Dan in terms of pemodalan juga gitu, dibagi rata atau? Semua dibagi rata gitu. Untuk tadi nanya permodalan ya. Untuk permodalan itu memang ya
tentunya dibagi rata. Jadi memang story sebelum sana ada, adik saya juga arsitek. Jadi saya itu sebenarnya bukan instruktur olahraga dari awal. Jadi saya adalah arsitek yang memang sudah menjalankan bisnis konsultan arsitektur. Jadi adik saya kontraktor. Oh, jadi sebelum sana itu udah punya bisnis arsitek, terus ketemulah sama Laila gitu. Nah, kemudian kalau ditanya modal dari mana? Dari bisnis yang sudah berjalan. Boleh tahu nggak berapa? Yang pertama udah pasti untuk sewa 1 tahun. Itu harus di lock ya? Harus di lock ya. Hitung-hitungannya di Jakarta Selatan ya biasa di atas 100 juta sampai 200 juta dalam 1 tahun. Terus kemudian untuk interior renovation gitu. Ya pegawai udah pasti untuk paling nggak 3-6 bulan di awal kira-kira gitu. Jadi kalau ditanya modalnya berapa, minimal ya dari sewa aja 150 harus 150 gitu. Sampai 200 kita udah harus siap gitu. Jadi sebetulnya setiap detail yang ada di sana ini memang udah dipikirkan bagaimana nanti orang itu akan berinteraksi, komunitas kita juga berinteraksi. Nah, kayaknya sayang banget kalau kita cuma ngobrol di sini. Saya akan bawa Stefan buat lihat ruang-ruang di sana studio. Kayak apa sih komunitas sana tuh bisa berinteraksi, dan kita akan ngobrol lebih banyak di kopi sana. Gimana sambil ngopi? Kebetulan gue lagi ngos-ngosan, aus nih ya pemirsa, pengen gue bikin kopi ya kalau gitu. Dan pemirsa, kalau tadi kita udah dengar tentang Mas Abi gimana permodalannya dan juga gimana awalnya idenya dan gimana targeting the marketnya, sekarang abis ini kita bakal menggali lagi lebih dalam, kita korek dia nih. Gimana sih caranya ngebangun suatu community base yang bagus itu supaya bisa ditranslate, dikonversi jadi bisnis. Itu ya ceritanya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Stefan Tam di Local Talk.